Indonesia adalah aset bangsa kita yang tak ternilai harganya, dan rasa kebersamaan dalam mengisi kemerdekaan sudah tercermin sosok ibu kita, Fatmawati. Sejak aku keluar dari perusahaan, ekonomi kita semakin menurun dan kebutuhan semakin banyak. Apalagi Fatima ingin lagi sekolah. Sejak aku keluar dari perusahaan, ekonomi kita semakin menurun dan kebutuhan semakin banyak. Apalagi Fatima ingin lagi sekolah. Pak, ayo dimakan nasinya. Fatima, ayo dimakan nasinya. Fatimah hanya diam dan tak mau makan. Pat, kamu kenapa tidak makan? Pak, Bu, aku mau bicara. Mau bicara apa, Nak? Pak, Bu, setelah aku pikir-pikir lebih baik aku tidak usah sekolah saja. Aku tahu perekonomian kita sedang sulit. Aku tidak usah sekolah, aku tidak apa-apa. Tidak, kamu harus tetap sekolah. Tidak apa-apa, Pak. Aku ingin sekali membantu kalian. Kumohon, Pak. Pak, jika itu keputusanmu, Ibu akan mendukungmu. Bu, besok aku akan menemui toko berjuang yang diasingkan. Kau dan Fatima ikut saja. Keesokan harinya, keluarga Pak Hasan pun pergi di kediaman Soekarno. Silakan diminum, Pak, Bu. Perkenalkan Pak Bu, ini istri saya tercinta namanya Inggit. Bu, tolong panggilkan anak-anak. Baik, Pak. Juami, Kartika, sini, Nak. Iya, Bu. Perkenalkan ini anak saya Juami sama Kartika. Kenalkan, ini anak saya Fatimah. Dia sekolah di Asyatul Aisyah. Saya ingin memasukkan anak saya ke sekolah yang sama dengan anak bapak. Baik, saya bantu. Tapi bagaimana dengan uang sekolahnya, Pak? Begini saja, biar Fatimah tinggal di sini menjadi anak angkat saya. Benarkah, Pak? Tentu saja, Fatimah bisa berteman dengan Juami dan Kartika. Terima kasih Pak Soekarno dan Bu Inggit. Sama-sama Pak Hasan. Setelah Fatimah tinggal di rumah Soekarno, timbullah perasaan cinta Soekarno kepada Fatimah. Pak, bagaimana jika nama kamu saya ganti dengan Fatmawati? Memangnya kenapa, Pak? Fatmawati berasal dari kata Fatma yang artinya teratai, Wati yang artinya bunga. Kamu adalah anak yang cantik dengan senyum bagaikan bunga teratai yang sedang mekar. Nama yang indah, Pak. Saya suka. Semakin hari, Soekarno dan Fatmawati semakin dekat. Inggit pun mulai menyadari hal itu, dan ia mulai terbakar api cemburu. Aku melihat ada benih cinta di sini. Jangan mencoba-coba memilikinya dari saya. Jangan berpikir macam-macam, karena Fatimah sudah saya anggap anak saya sendiri. Ah, sudahlah. Aku ingin mengantarkan Juami ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikannya. Tapi aku ingin punya anak dari darah dagingku sendiri. Maafkan aku jika aku belum bisa memberikanmu keturunan. Jika kau berniat menikahi wanita itu, maka ceraikanlah aku. Cinta Soekarno kepada Fatmawati tidak bisa lagi dibendung, hingga Soekarno pun menyatakan cintanya kepada Fatmawati. Fat, aku sangat bahagia sekali. Aku juga, Pak. Fat, semenjak kau datang ke rumahku, aku sangat mencintaimu, Fat. Aku akan pergi berperang. Aku tidak tahu, Fat, aku akan pulang atau tidak. Jika berkenan, maukah kamu menemaniku sampai akhir hayatku?
Soekarno pun pergi berperang dan Fatmawati menantinya dengan tenang. Setelah penantian panjangnya, akhirnya Soekarno menikahi Fatmawati. Saya terima nikah dan kawinnya Fatmawati binti Hasanuddin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Mana para saksi? Alhamdulillahirobbilalamin. Setelah menikah dengan Soekarno, menjadi ibu negara merupakan peran yang sangat berat dan penting bagi Fatmawati. Menjelang hari kemerdekaan, Soekarno membuat surat dan menyuruh utusannya mengirimkan pada Fatmawati. Surat itu berisi perintah untuk menjahit bendera merah putih. Iya sih, Pak. Ya, saya Simiju mau mengantarkan surat dari Soekarno. Fatmawati kemudian berpikir bahwa memerlukan kain merah dan putih untuk dikibarkan di pegangsaan timur. Pada waktu itu tidak mudah untuk mendapatkan kain merah dan putih di luar. Tolong carikan saya kain merah dan putih. Siap, laksanakan. Pada akhirnya, Shimizu menginstruksikan seorang perwira yang mencari kain merah dan putih untuk diberikan pada Fatmawati. Perwira, tolong carikan kain merah putih untuk Fatmawati. Siap, laksanakan. Sang perwira yang ditugaskan berhasil membawa 2 kain merah dan putih dari bahan katun yang halus. 2 kain itu diperoleh dari depan tokoh kelontong, kemudian diantar langsung ke kediaman Fatmawati. Fatmawati menghabiskan 2 hari untuk menjahit bendera itu dalam kondisi fisik yang cukup rentan. Pasalnya, Fatmawati saat itu sedang hamil tua dan sudah waktunya untuk melahirkan putra sulungnya, Guntur Soekarno Putra. Tak jarang ia menitihkan air mata kala menjahit bendera itu. Tetesan air mata Fatmawati merupakan ungkapan keharuan atas perjuangan panjang Indonesia meraih kemerdekaan secara mandiri hingga tahap akhir. Perjuangannya menjahit 2 kain katun halus itu membutuhkan sumbangsih seorang perempuan Indonesia yang ikut memperjuangkan nasib bangsanya. Fatmawati telah mengisi kepingan besar perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.